Yang satu, yang pipe kedua itu kan baru itu juga dibom. Jadi sekarang lubang dari bawah air lautan itu ya keluar bukan gas itu. Nah, bagaimana caranya mau memberhentikan itu? Oh, pipa gas yang dari Rusia. Iya, pipa gas yang di Nord Stream itu. Selamat malam Mbak Lis, gimana apa kabar? Selamat malam Mas Alif, baik-baik. Ya buat teman-teman penonton Siwot TV, hari ini saya coba ngobrol sama Mbak Lis yang ada di Jerman, karena udah ini warga Madura yang ada di Jerman cukup lama sekali, mungkin satu-satunya manusia sepanjang sejarah Madura yang ada di Jerman sampai puluhan tahun gitu ya. Ya gini Mbak Lis, karena yang jelas masih warga negara Indonesia loh. Masih warga negara Indonesia dan masih bisa bahasa Madura. Enggak gini Mbak, saya tuh penasaran gitu karena berita-berita di Indonesia terkait krisis yang terjadi di Eropa itu kan sedemikian menakutkannya gitu, yang bilang Eropa terancam gelap, terus kemudian ada juga nih saya berita-berita yang saya baca gitu ya, perempuan-perempuan di Inggris mulai ada yang jadi PSK, makan. Dari dulu ya ada. Oh dari dulu sudah ada. Bukan soal yang baru itu. Iya ya. Ini apa yang katanya ada anak kecil SD itu makan penghapus supaya dia nggak apa namanya seolah-olah dia makan padahal dia itu kelaparan gitu. Pokoknya kalau yang di berita-berita sini tuh krisisnya luar biasa ngeri gitu kalau saya baca beritanya di Indonesia gitu. Ini kan Mbak di Jerman gitu ya. Apa perbedaannya dari yang sebelumnya gitu ya, yang tahun sebelumnya lah dibandingkan tahun ini yang dianggap krisis luar biasa bagi banyak media kita. Apa yang berubah gitu? Kalau yang berubah itu ya setelah pandemi ini, yang paling setelah pandemi ini karena banyak sekali yang di PHK-kan, perusahaan-perusahaan yang tutup dan segala macam, dan ya banyak orang yang kehilangan kerjaan, bukan di Indonesia saja. Jadi dengan ini juga sudah balance di masyarakat sudah sangat berbeda, ya, sangat berbeda, dan semua tentunya ingin mencari keleluasaan untuk yang punya keluarga atau untuk kehidupan lah. Nah, itu juga nggak mudah, dan orang memikir di Indonesia kita dapat dari negara segala macam itu tidak mungkin karena Jerman sendiri juga mulai harus memikirkan diri sendiri untuk kelangsungan hidup Jerman sendiri lah. Gitu. Jadi nggak mungkin banyak sekali sekarang hal-hal yang dicoret. Jadi apa namanya kebutuhan-kebutuhan yang nggak terlalu penting. Karena dari pemerintah mendapat bantuan segala macam itu banyak yang dicoret, banyak sekali yang dicoret. Subsidinya banyak yang subsidi, ya, aduh, maaf bahasanya. Subsidi itu bukan di pangan saja, di kedokteran, di kesehatan juga banyak yang dicoret. Contoh saya sebagai pasien kanker itu banyak sekali yang dicoret. Yang dulunya dapat sekarang nggak dapat, semua harus bayar sendiri. Itu terasa sekali, terasa banget. Cuman kita memang masih lebih baik dengan Inggris misalnya, lebih baik. Masih lebih baik. Lebih baik, betul. Tapi ini Mbak, apa namanya? Berarti kalau dalam kesimpulan saya yang seperti Mbak bilang tadi, memang terjadi krisis, terjadi perubahan, terjadi penghapusan subsidi gitu ya. Beberapa ada yang dihapus. Cuma yang nggak separah yang misalkan kayak orang tiba-tiba jadi PSK, jadi orang makan hapus enggak gitu ya. Enggak. Tapi kalau di Inggris, ini kan beritanya di Inggris nih yang jadi PSK terus kemudian apa namanya anak-anak makan penghapus gitu ya. Apa separah itu ya maksudnya? Saya ceritakan sedikit kenapa di rak-rak itu kosong segala macam itu terjadi
awal-awal tahun. Nah, pada waktu itu banyak sekali kontainer atau truk-truk yang masuk ke dalam Inggris yang membawa bahan-bahan makanan seperti gandum segala macam lah itu yang harus diserahkan kepada toko-toko dan lain sebagainya. Itu berhenti di pelabuhan, tidak bisa diteruskan karena supirnya itu dari Polandia, tidak orang-orang asing Polandia. Mereka kan lebih murah bayarannya dibanding orang-orang Inggris sendiri atau juga di Jerman. Itu banyak orang Polandia yang bekerja di kontainer-kontainer atau truk-truk angkutan makanan lain sebagainya. Nah, di situ di-stop oleh Inggris karena Inggris waktu itu keluar dari EU. Nah, orang Polandia itu dia orang-orang EU. Semua harus keluar. Di stop semua kerja semua harus keluar. Pada waktu itu betul-betul sampai parkiran full sama angkutan-angkutan itu dan Inggris mencari supir-supir dari negara-negara tetangga sampai tentara pun diturunkan untuk mengangkat truk-truk itu kemana-mana untuk meneruskan ke seluruh Inggris. Itu masalahnya. Jadi kosong itu bukan karena hal-hal lain yang ini, tapi itu yang paling parah. Iya. Berarti itu bukan soal krisis yang nggak ada barang, bukan orang nggak berbarang. Barang ada, betul. Cuma ada sedikit masalah soal EU tadi gitu ya. Iya, politik lah, betul. Nah. Tapi kalau sekarang udah mulai lumayan berarti itu kan terjadi di awal tahun gitu ya. Sekarang udah nggak. Inggris termasuk yang paling parah. Karena dia terpisah dari EU yang tidak ada yang bisa menolong, dia harus menolong sendiri Inggris. Walaupun EU juga tidak sebegitu bagusnya seperti yang kita pikir, sama juga, sama juga. Karena EU tidak berdiri sendiri, NATO tidak berdiri sendiri, ada di atasnya Amerika lagi. Semuanya. Kalau di Jerman sendiri gitu, itu terjadi kelangkaan barang nggak atau nggak ada kelangkaan barang itu semua normal atau gimana? Sebetulnya normal, tapi ada monopoli gitu. Ya, itu. Jadi misalnya mungkin di Indonesia disebutkan selalu disebutkan karena perang Ukraina Rusia. Sebetulnya tidak gitu loh. Karena kalau dibilang Ukraina sebagai negara yang lumbung gandum gitu. Sebetulnya ya lumbung gandum, tapi itu bukan lagi kepunyaan Ukraina. Itu sudah Ukraina itu cuma menyerahkan barang, punya pabrik, tapi itu semua sudah dipegang oleh orang-orang Eropa, orang Belanda, orang Jerman, semua itu sudah dimonopoli mereka. Jadi Ukraina itu negara yang miskin dan korup. Itu udah bukan suatu yang rahasia lagi. Miskin sekali gitu. Jadi barang tuh ada, tapi sudah bukan punya dia lagi. Sudah dipegang sana, pegang sini. Jadi mungkin kepemilikannya sudah punya orang luar negeri gitu ya. Betul. Tanahnya ada yang di Ukraina gitu. Betul. Dan itu bukan punyanya negara, itu cuma privat. Privat itu dari Belanda, privat itu dari Jerman, itu privat semua. Jadi bukan punya negara. Nah, mereka yang punya yang menentukan harga juga. Mereka. Swasta gitu ya. Iya. Jadi kemarin kalau yang beritanya di kita kan barang-barang nggak bisa keluar dari Ukraina gitu kan, yang ada konflik di Laut Hitam gitu ya. Itu setelah dibuka pun ternyata ya sama aja. Iya, sudah ditunggu di depan di luar situ. Sama si pemilik. Siapa yang paling bisa bayar besar? Nah, jadi ada contoh kemarin Libanon sudah menunggu, sudah bayar, dilewati. Loh. Nah, dibeli sama negara mana kemarin itu? Sudah dibeli negara lain.
Hmm. Kan? Oh, jadi krisis itu sebenarnya nggak sepenuhnya soal konflik Ukraina Rusia gitu kayak. Enggak, sebetulnya enggak. Enggak. Tapi kan didorong ke situ. Kan semua didorong ke situ kan temanya itu. Temanya ya. Apalagi di sini yang against Rusia. Semua ada di belakangnya Ukraina. Saya paling enggak ini Ukraina itu di sini udah kayak raja di Jerman. Dikasih apa namanya permadani merah untuk datang. Dikasih uang langsung. Nah, itu yang saya kesal. Saya sebagai orang asing harus fight untuk hak-hak saya. Ukraina datang langsung di tangan 600 euro. Dan saya bilang, waktu tahun berapa, 5 tahun yang lalu ada pelarian dari Afghanistan dan lain sebagainya. Sampai sekarang mereka itu harus fight, harus berperang untuk mendapatkan kemungkinan kerjaan, kemungkinan duit, harus perang dengan negara. Ukraina tidak, dia dapat langsung. Tapi gini Bu, Mbak, kalau soal gandum misalkan, itu kan Jerman dan Eropa juga perlulah dari Ukraina. Gitu. Iya. Ya. Gara-gara dampak perang ini sempat tersendat atau gimana? Sempat tersendat gitu ya. Betul. Cuma saya tanya sekarang, berapa Indonesia beli? Berapa? Karena yang paling banyak itu Indonesia dan Afrika. Itu yang paling banyak gandum, memerlukan gandum itu. Termasuk tinggi loh Indonesia. Berapa dia membayar? Berapa Indonesia membayar itu? Pengen tahu. Kan harganya itu nggak ada tetap, harganya tuh terserah nanti mereka itu menjualnya, dan bukan Ukraina yang menjual. Ya. Pengen tahu berapa Indonesia beli. Iya. Gini Mbak, kalau tadi kan Mbak bilang nggak sepenuhnya dampak perang dari Ukraina dan Rusia, tapi kemudian diarah-arahkan ke sana terus gitu ya. Ya adalah ya, ada sedikit pasti ada ya. Adalah sedikit. Tapi sebenarnya apa ya masalah yang sampai jadi krisis itu kalau selain di luar Rusia Ukraina ini apa ya? Ya, kalau mau tahu ya soalnya itu tadi pipeline itu misalnya juga. Itu kan kalau dari pipeline yang mungkin Indonesia belum dengar 3 hari yang lalu, termasuk di sabotase, berlobang itu, dua pipe itu, yang satu, yang pipe kedua itu kan baru itu juga dibom. Jadi sekarang lubang dari bawah air lautan itu ya keluar gelubukan gas itu. Nah, bagaimana caranya mau memberhentikan itu? Oh, pipa gas yang dari Rusia. Iya, pipa gas yang di Nord Stream itu, ya, yang di Ostsee di Jerman, genau betul di Jerman. Itu. Nah kan, itu Pak di sini kayak mobil lah di Indonesia tuh nggak tahu ya, ada apa uji layak uji ya kayak gitu. Ini juga begitu, kayak kalau nggak salah setiap 10 tahun apa bagaimana gitu. Dan itu harus diuji, harus dibersihkan dan lain sebagainya, itu yang Finlandia yang mengerjakan. Nah, Finlandia tidak mau mengerjakan karena gasnya itu dari Rusia. Nah, terus bagaimana? Jerman di tengah-tengah. Jerman nggak bakal dikasih kalau itu belum dibetulin, katanya si Rusia. Bukannya Rusia yang ngetop, bukan. Oh, tapi karena si pipanya itu rusak gitu. Betul, harus di sini bilangnya wartung, harus uji kelayaan gitu loh. Kayak mobil itu. Kalau di sini mobil tiap 2 tahun sekali itu diuji kelayaan. Nah, diperiksa bawahnya semua diperiksa. Nah, ini juga begitu. Jadi kan supaya tidak air pengotoran air segala macam itu kan. Itu. Kalau sekarang pipanya rusak, terus gasnya otomatis dihentikan sama Rusia. Kalau nggak dihentikan, ya, tapi kan itu kan sudah berjalan juga banyak di situ yang dari itu kan. Berhentinya di sana berapa kilometer ke Jerman kan sudah jalan. Oh, gasnya itu ya. Iya. Nah, terus gimana? Baru 2-3 hari yang lalu. Loh,
Kalau nggak dibetulin, ya terus. Lah nggak tahu ini, makanya kan pembicaraan terus. Siapa yang mau masuk berapa puluh meter ke bawah, berapa ratus meter, terus nggak ada yang mau. Jerman nggak ada yang mau turun. Akhirnya mau pasang robot ke bawah, kan? Sudah Pakai robot. bisa nggak? Iya, nggak tahu. Lagi rame ini. Oh, iya. Kalau Sedangkan ya lucunya Jerman tuh sudah bayar loh, sudah bayar sampai berapa tahun ke depan loh. Rusia mah terserah aja, lo udah bayar kok, nggak mau ya udah gitu. iya. Nggak mungkin Rusia yang matikan, orang udah dibayar kok. Kalau beritanya di Indonesia itu kan, oh ini gas, kekurangan gas dampak perang gitu, atau Rusia nggak mau kirim gitu ya. Iya, enggak. Ada ya? Rusia tuh udah bilang dia nggak nyetop sebetulnya. Jerman terpaksa sabotase kan karena dia tidak itu tadi dia maunya ngirimkan senjata ke Ukraina. Padahal Jerman itu sudah menandatangani di EU itu bahwa Jerman tidak akan mengirimkan ke tempat perang senjata, hanya obat-obatan dan lain sebagainya. Sekarang apa? Dia ngirimkan ke sana. Kita rakyat nggak suka, tapi nggak bisa bilang apa-apa orang ini negara parlemen. Nggak setuju kita semua. Bukan presidensial kan? Iya. Tapi kalau soal cerita beritanya tuh di Eropa terancam mati listrik karena pasokan gasnya nggak ada, itu berarti bisa terjadi gitu karena si pipanya sekarang rusak gitu kan? Ya bisa terjadi, atau mungkin rusak, pura-pura rusak kan supaya bisa dimatikan. Tapi nggak tahu kan Jermani untuk saya itu agak nakal. Nah, jadi contohnya mereka Jerman ini beli gas ini dari Rusia. Dia beli banyak, murah kan? Terus dia jual lagi. Dia jual ke Bulgaria, dia jual ke Poland, dia jual ke Prancis. Dia jual dengan harga yang mahal. Nah, sekarang bagaimana coba? Bentar. Nah, sekarang Kenapa Polandia nggak beli langsung? Nggak bisa beli langsung? Nah, beli. Dia pintar. Setengah beli langsung, setengah beli dari Jerman. Nah, sekarang dia bilang, Bulgaria sama Polandia bilang, ngapain gue nungguin lo? Gue beli aja sendiri. Gitu sekarang. Kan lari kan? Lari kan pembelinya. Nah, Jerman sendirian kan ditinggal gitu loh nanti lah sama-sama yang lain sendirian. Itu yang maka dibilang di Indonesia Jerman yang paling parah karena dia udah nggak, dia kan ditinggal gitu loh. Nah dia salah sendiri, dia jual paling mahal banget ke tempat lain. Nah dia kan juga dapat duit. Ya sebenarnya kalau mau beli langsung pun bisa aja gitu ya. Enggak, ya susah karena kan pipanya kan ngelewat Jerman. Iya. Nah, kalau Poland sama ini bisa, dia bisa jalannya bisa, dia bisa ke situ, maka dia setengah-setengah beli dari Jerman, beli dari karena politik lah. Poland kan juga ada kerjasama sama Jerman itu. Nah, tapi sekarang dia nggak mau ikut sekarang sama Jerman. Kalau sekarang pipanya rusak gitu ya atau bocor gitu, ini kan bukan gas rumah tangga yang bisa bocor. Iya kan. Tanya benyak. Kan nggak mungkin disenggol ikan terus lepas kan nggak mungkin. Iya, betul. Ini pasti ada yang makanya gitu. Jerman bilang Rusia yang kerjakan. Nah kan, jadi nggak ada ininya. Nah ini maka baru 3 hari mas. Lihat nanti ini bagaimana, nggak tahu. Dari 3 hari ini udah mulai rame tok, tapi nggak, makanya tadi sampai mau turun ke bawah, nggak ada yang mau kan? Akhirnya dicari jalan robot. Nah robot kan mesti diatur juga, mesti dibuat dulu programnya segala macam. Nggak bisa kan? Iya. Perlu waktu lagi. Tapi dari 3 hari ini belum ada pemadaman atau gimana di? Kira-kira gasnya hari ini belum ngikutin saya mau ditetel pakai apa nggak tahu itu. Tapi kan eksploitasinya tuh kan kuat sekali itu.
Nggak bisa men gitu, kuat sekali tuh. Wong berapa lingkaran itu keluar brum 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 begitu. Nggak tahu gimana caranya. Sama Rusia sudah di stop kan supaya kalau nggak di stop tuh Kerannya mungkin ya, tapi kan masih ada sisa dari apa namanya dari pipa itu kan nggak bisa di stop langsung berhenti kan nggak bisa. Yang sudah jalan berapa banyak, nah itu kan. Oh, itu yang keluar ke laut Jerman Ya, itu. betul. Nah itu kalau soal cerita pemadaman gitu kan, ada ceritanya Eropa mati listrik, apa namanya, terancam gelap. Iya. Ya, itu belum tahu kita, cuman kita sudah memanti-wanti karena kemarin ya 3 minggu yang lalu tempat saya mati, nggak lama sih, 15 menit apa begitu. Terus nanti saya pikir biasa aja, taunya di tempat lain tadi kata teman, mati nggak tempat kamu? Oh udah 3 minggu yang lalu, saya baru kemarin. Nah, jadi ternyata beberapa tempat itu sudah mulai dimati-matikan itu katanya dicoba. Nah, itu apa dicoba itu nggak tahu maksudnya apa. Oh, sebentar aja berarti matinya, 20 menit. Nggak kayak di Indonesia itu kayaknya udah mau mati. Kalau beritanya kan kayak heboh sekali gitu. Ya nggak tahu loh, mudah-mudahan enggak loh. Nggak tahu ini kan baru masuk Oktober. Ini mau masuk Oktober ini bagaimana? Ini ada lagi 3 hari kemarin gasnya begitu. Nggak tahu Mas. Lihat nanti. Mudah-mudahan enggak. Iya ya, Nggak kalau di Madura tuh mati 20 menit tuh udah makanan sehari-hari. Hebat. Berapa kali sehari kalau mati? Kadang sehari itu kadang 2 kali sih, pagi sama sore gitu. Ini tak lagi nih pagi-pagi kayak gini tiba-tiba mati. Semua? Kalau di Madura ya, di Madura cukup sering. Tapi atau cuma Sumenep aja? Itu bergilir sih kayaknya. Nah, ya. Kalau di Jerman jarang mati, makanya ketika mati heboh gitu ya. Iya, iya. Habis semua kalau mati, waduh, kulkas segala, habis semua sudah enggak karuan. Apalagi pemanas, apalagi semua listrik, kompor, listrik semua toh. Mau pakai apa masak? Jadi sebenarnya kalau yang saya simpulkan dari cerita Mbak ini, kalau gas itu nggak ada masalah. Dari Rusia mereka akan kirim aja, cuma masalah. Betulnya ya, betul. Tapi kan Jerman yang mau sabotase, kan? Jerman yang mau ikut sabotase, itu kan? Ya si pipanya itu yang ada masalah, yang itu yang sedang terjadi. Kalau soal gandum sebenarnya juga itu bisnis gitu kan ya, berarti ya kayak dari Ukraina, bukan negara yang kirim, itu swasta aja sih. Betul. Jadi dampak dari perang itu sebenarnya kecil sekali sebenarnya dibandingkan. Betulnya kecil sekali, betul. Cuman permainan-permainan di situ yang mereka harus punya alasan lah. Ya. Betul. Nanti kalau ada yang ini ada terusan yang ini 3 hari pipeline ini di boykot, itu nanti tak kasih kabar. Ini berarti soal bisnis saja berarti Mbak ya. Kalau soal barang sempat nggak ada di mall kata sempat nggak ada barang, itu ya soal urusan. Betul. Barangnya ada. Barangnya betul, tapi tidak betul barangnya ada. Memang tidak diteruskan. Yaitu menunggu tambah kosong kan tambah mahal bisa. Iya sih. Berarti nggak cuma di Indonesia orang-orang kayak gitu ya. Betul. Di Jerman juga. Di sini orang Jermannya yang ini juga masih percaya begitu. Masih percaya bahwa perang itu tanpa memikirkan gitu. Bacalah sedikit gitu loh. Ada itu ceritanya. Itu enggak, sebetulnya di sini bisa terbuka itu kalau orang mau duduk dan cari ya berita-berita begitu. Tapi orang sini juga termasuk malas kalau soal politik. Percaya aja. Iya. Tahu pada. Udah sibuk kerja mungkin gitu, jadi udahlah gitu. Iya, sekarang saya mikir kan karena sudah kerjaan tidak sebanyak dulu lagi. Mikir mereka. Jadi ini baru mulai ini ya, apa namanya, musim dingin gitu Mbak ya? Sudah mulai 8 derajat Mas.
sekarang? Kemarin kedinginannya agak pilek ini. Celep 8 derajat. Aduh, nggak kepikir. Jam Udah berapa di sana mulai. sekarang? Kenapa? Jam berapa sekarang udah di sana? Jam 12:20. Malam ya? Malam lah. Tadi, Mas Ali. ini tadi kita bicara subuh, ini udah pagi tuh, lihat di belakang saya udah siang. Udah terang, makanya lampunya sudah hilang tuh, Pak. Lampu hijau. Oh, masih ada tuh. Hijau biru itu masih ada itu. Udah terang. Kalau menurut Mbak nih, dari cerita-cerita krisis itu sebenarnya nggak separah yang diberitakan di media di Indonesia gitu ya. Nggak yang seheboh. Wah, Ya. seolah-olah kan. Sebetulnya enggak, tapi bisa mungkin terjadi, tapi enggak juga. Kayak gini, ada berita orang-orang sampai makan di sampah, ya. Ya. Nah, itu memang ada satu tempat yang dari supermarket yang itu sudah expire-nya sudah itu nggak dibuang sembarangan, ditaruh di situ-situ, orang boleh ngambil, gitu loh. Oh, Ada. makanan expired. Iya, bukan seperti yang dibilang di Indonesia sampai makan-makan sampah. Enggak, itu memang tidak boleh dibuang gitu loh. Karena orang di Jerman itu termasuk yang terbanyak buang makanan. Mungkin di Indonesia juga. Nah itu terus diorganisir sama supermarket. Kalau itu sudah lewat waktunya, tapi masih dipak gitu, nggak apa-apa kan masih dipak atau di dos apa gitu. Itu ditaruh kayak di kontainer-kontainer gitu. Orang boleh ngambil Oh, gitu. enak ya? Di sini nggak ada. Kalau ada sini laku kayaknya tuh. Pastilah. Orang nggak bukannya makanan bekas. Oh. Jadi sudah expire-nya udah berlaku, misalnya berlalu. Kadang-kadang belum berlalu, tapi sudah pendek gitu loh. Oh ya, itu udah dilepas gitu ya? Sudah disortir. Nah, ditaruh di kontainer-kontainer. Jadi sosis, terus apa-apa gitu. Nah, orang boleh ngambil di situ. Itu di berbagai kota atau di kota? Iya, di berbagai kota. Oh. Nggak di tengah kota ya gitu, tapi di tengah kota orang-orang juga punya kayak organisasi sendiri lah gitu ya. Gitu ditaruh di situlah gitu kan. Banyak di sini tuh banyak orang-orang yang nggak punya rumah loh. Ini kalau musim dingin gini tuh di bawah jembatan juga loh. Ada juga di situ ya, gembel. Ada. Banyak. Iya. Ya. Mau ngasih uang juga mereka cuma beli minuman. Enggak lah, enggak tak kasih uang lah. Dia pasti beli minuman lah, itu untuk menghangatkan badan kan cuma alkohol. Alkohol gitu ya. Iya. Nggak ada yang lain. Lebih baik nggak makan dia daripada dia nggak minum alkohol. Nah kayak gitu-gitu dia tahu di mana-mana kontainer gitu, terus nanti dia datang dia cari-cari di situ. Itu sebenarnya bukan tempat sampah, itu kontainer aja gitu, Mbak. Iya, sebetulnya bukan tempat sampah. Memang ada orang yang cari-cari tempat sampah, tapi bukan umum lah. Kan? Oh, tidak menggambarkan masyarakat secara keseluruhan gitu. Itu ada. Betul. Kedua ada. Tapi ada. Ya beda. Orang dari sampah-sampah saja cari-cari kan bisa aja nemu apa-apa gitu bisa aja, atau nemu botol yang dia bisa jual. Oh, ada juga orang jual Ada botol. juga. Lumayan. Ada satu tuh kenalan di sini sampai bukan kenalan sih, naik sepeda itu banyak tas-tas plastik tuh isinya ya begitu. Oh, iya. Lumayan dijual bisa 10 euro. Iya. Oh, 10 euro 150.000. Iya. Bukan dijual begitu, Mas. Ada otomatnya, dimasukkan ke otomat gitu, terus keluar itunya bonnya. Sudah kasih ke kasnya, dibayar ke kasnya. Oh. Ya itu satu kondisi yang tidak menggambarkan masyarakat secara umum, tapi ada 1-2 orang yang berprofesi. Ya banyak juga sih, banyak ya orang yang udah banyak orang profesor yang begitu juga. Oh. Banyak orang-orang punya titel, banyak yang begitu juga, tapi ya bukan menggambarkan seluruh orang itu. Eropa yang krisis gitu. Iya. Oh, sebenarnya kalau krisisnya ini Mbak ya, kalau soal inflasi aja memang ada gitu ya. Ya. Tapi Jelas lah. ya ada lah.
Kalau harga terus-terusan naik kan? Iya, iya. Tapi nggak yang sampai bikin orang jadi semuanya panik nyari tempat sampah, enggak gitu ya. Enggak. Ya ada lah, tapi bukan satu yang Fenomena, bukan fenomena. menyebabkan. Ya, betul, bukan satu yang fenomena. Mudah-mudahan juga enggak sih ya. Mungkin juga bisa terjadi, tapi ya saya rasa masih bisa tertolong. Ya, ya, ya. Ya, semoga baik-baik aja karena kalau di Eropa krisis itu pasti dampaknya juga ke Indonesia, ke banyak negara gitu. Ini Ya, kalau tapi rasa nggak terlalu parah atau ke ya sih. Indonesia paling soal kayak gandum begitu aja Kalau mungkin yang yang gambaran di Indonesia tuh kan kayak wah ada YouTubers ya. apa gitu ya yang keluarganya di Jerman dibawa pulang ke Indonesia untuk ngungsi dulu. Seolah-olah tuh kayak wah udah heboh gitu padahal enggak aja sih. Ya memang ada kenaikan harga, kenaikan Iya. barang cuma enggak. Ya, kenaikan harga kayak kenaikan listrik dan gas itu memang betul ya. Saya bilang saya harus bayar 4 kalinya dari yang sebetulnya itu ya. Jadi mulai bulan ini yang tadinya saya bayar cuma 29 euro sebulan, sekarang saya mesti bayar 83 euro. Wah, Nah, untuk ya, dan banyak keluarga-keluarga juga waduh punya anak 2, 3 gitu ya jelas mereka kesulitan ya, tapi ya eh, belum tahu lah gimana ininya. Negara sudah mulai pasang telinga juga karena orang sudah tidak bisa membayar sana sini ya. Tapi bagaimana nanti negara beri subsidi atau bagaimana nggak tahu ini. Ini lagi, pokoknya Oktober ini mulai baru akan terjadi lagi. Bisa saya ceritain lagi. Oktober ini baru sebagai apa namanya kayak percobaan gitu. Lihatin Oktober ini. aturan-aturan subsidi dan sebagainya. Betul, ya semuanya. Gimana pergerakan di sini itu nanti mulai kelihatan. Ya semoga baik-baik aja gitu ya. Ya Mbak, Iya. jangan sampai kalau ngungsi ke Madura nanti saya jemput. Terjadi kelangkaan barang itu soal bisnis saja gitu ya, sama seperti di Indonesia. Kesimpulan saya gitu ya. Ini kalau salah nanti dikoreksi. Kalau soal orang miskin, orang pemulung, ya di Jerman juga ada gitu, nggak cuma di Jakarta atau di Indonesia. Kalau orang Betul. yang katanya ngambil makan dari sampah itu nggak benar juga karena sebenarnya itu ngambil makanan dari tempat-tempat yang memang disediakan dari barang-barang yang expired, hampir expired, dan itu dibolehkan di Jerman itu biasa gitu. Itu bukan fenomena yang baru gitu ya. Cuma mungkin media kita itu baru tahu gitu. Itu mungkin kesimpulan saya gitu Mbak ya. Ya. Benar ya? Ya, betul. Ya terima kasih Mbak Lis. Ini waktunya. Udah tengah malam di sana. Ini di Madura pagi. Sama-sama Mas. Sehat-sehat. Ya sehat-sehat juga ya. Salam. Semoga nanti kita ada kesempatan ngobrol-ngobrol lagi. Ya, nanti tak kabari yang soal pipeline itu gimana ini. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Lis. Ya. Kita terselangkong. terselangkong.